Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, di sini Bu Juvita akan mengajar mapel kimia. Untuk bab pertama, yakni tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. KD 3.1. Tolong disimak dan didengarkan video pembelajaran berikut ini ya. Baiklah, pendefinisian perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa menemui berbagai macam perubahan yang disengaja maupun perubahan secara alami. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan, secampur dengan zat lain, atau karena sebab-sebab lainnya. Perubahan materi dapat digolongkan atas dua golongan, yakni perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, perubahannya bersifat sementara. Yang kedua, perubahannya tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya, seperti gas menjadi air, dan sebaliknya, air menjadi padat, dan sebaliknya. Atau ada contoh lain untuk perubahan wujud, seperti membeku, mencair, dan lain-lain. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali contoh perubahan fisika. Yang pertama yakni saat kita merebus air. Air akan mendidih atau menguap. Perubahan fisikanya yakni air menguap. Yang kedua adalah es mencair. Yang ketiga adalah uap air yang mengembung. Yang keempat, lilin meleleh, air membeku menjadi es batu, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, melarutkan gula atau garam dengan air, proses penyaringan, dan lain-lain. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, perubahan bersifat permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat kita amati, seperti dengan adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, menghasilkan bau, dan yang lain-lain. Yang terakhir, ciri-cirinya yakni perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah nasi menjadi basi. Ketika nasi sudah menjadi basi, maka terdapat perubahan warna, terdapat lendir, dan juga bau yang tidak sedap. Yang kedua, natrium dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini ada reaksi dengan air atau H2O. Ini termasuk perubahan kimia. Yang kedua, pembuatan tape yang dibantu dengan jamur ragi. Ini juga termasuk perubahan kimia. Kertas dibakar, kayu dibakar. Dua-duanya akan menghasilkan abu. Sehingga ini salah satu sifatnya atau ciri-cirinya yaitu menghasilkan zat baru. Terdapat perubahan warna juga. Roti yang berjamur. Roti yang berjamur juga memiliki perbedaan warna daripada roti yang tidak berjamur. Logam berkarat. Logam bisa berkarat karena adanya reaksi dengan karbon dioksida. Dari sini ada yang ditanyakan? Baiklah, Ibu akan memberikan contoh reaksi kimia
yang menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu, yakni logam natrium ditambah air menghasilkan gas hidrogen dan panas. Simbol natrium yakni N besar, A kecil, Na. Simbol air yakni H2O, menghasilkan anak panah ke kanan, NaOH, natrium hidroksida, ditambah H2 atau hidrogen. Baiklah, di sini Ibu akan mencontohkan reaksi yang menghasilkan endapan dan gelembung gas. Contohnya yakni logam magnesium ditambah dengan asam karbonat menghasilkan endapan magnesium karbonat dan gas hidrogen. Di mana magnesium lambangnya Mg, asam karbonat H2CO3 menghasilkan endapan magnesium karbonat MgCO3 dan gas hidrogen H2. Sini ada yang tanyakan. Baiklah, Nana, Ibu akan menjelaskan mengenai reaksi kimia yang disertai dengan perubahan warna. Contohnya yakni larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah warnanya menjadi biru tua jika ditambahkan larutan amonia. Reaksinya yaitu CuSO4 ditambah 4NH3 menjadi CuNH3 4SO4. Sedangkan di reaksi kimia yang tadi, semuanya memiliki kurung kecil dan di dalam kurung terdapat huruf ya Nana. Nah, itu menandakan wujud dari larutan tersebut, wujud dari reaksi tersebut. Contohnya, Aki. Aki singkatan dari aqueous. Aqueous adalah larutan. Terus tadi ada G. G adalah gas. Jadi wujudnya adalah gas. Ada S. S adalah solid. Jadi wujudnya yakni zat padat. Dan ada L. L ada liquid. Liquid artinya yakni berwujud cairan. Sini ada yang ditanyakan. Baiklah Nana, thank you for your attention. Semangat belajar di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesulitan, bisa langsung japri ke nomor WA Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.